331 tak satu pun dari kalian yang tidak bersalah. 3. Sudut mulut Kaisar Maple merah sedikit melengkung saat dia tertawa, dan suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik. Namun, setelah melihat Si Tingyu di sampingnya, suasana hatinya memburuk. Si Tingsue baik-baik saja, tetapi bagaimana dengan Si Tingyu? Kaisar Maple merah mendesah dalam hatinya lagi. Di tempat Lu Yuan dan yang lainnya berada, tentu saja ada orang yang datang untuk mengundang orang berdansa. Bagaimanapun, gadis-gadis di sini semuanya cukup berbakat dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Jika seseorang bisa mendapatkan bantuan mereka, itu akan menghemat kerja keras bertahun-tahun bagi orang biasa. Itu juga merupakan bantuan besar bagi anak-anak dari keluarga besar. Belum lagi mereka cantik sejak awal. Begitu pesta dimulai, seorang pria berambut pirang berjalan mendekat dan tersenyum sopan. "Nona Rebecca, bolehkah saya berdansa dengan Anda?" Rebecca mengintip Amy, dan dia ingin mencubit wajah kecilnya, tetapi dia juga takut dimarahi. Setelah mendengar ini, dia ketakutan, dan berkata, "Saya, ya, Nona Rebecca." Rebecca melihat sekeliling dengan gugup, lalu menarik Lu Yuan. "Ah, aku punya pasangan dansa." Lu Yuan. Dia menatap Rebecca dengan ekspresi tercengang. Dia belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Rebecca menatap Lu Yuan dengan iba dan mengirimkan suaranya. "Ah Yuan, selamatkan aku. Aku membantumu memenangkan begitu banyak permainan." Lu Yuan mengirimkan transmisi suara, "Berikan aku senjata suci milikmu itu." Sialan, dia benar-benar menjarah rumah yang terbakar. "Baiklah," Rebecca mengirim dalam hati, sedikit tidak senang. Sudut bibir Lu Yuan melengkung. Dia menatap pria pirang itu dengan penuh permintaan maaf. "Maaf, tapi Rebecca adalah teman wanitaku." Wajah pria pirang itu menegang, dan dia tertawa datar. "Aku tahu." Setelah pria pirang itu pergi, pria berambut hitam lainnya berjalan mendekat. "Nona Li Qinghe, bolehkah aku mengundangmu ke pesta dansa?" Li Qinghe menatap pria berambut hitam itu dengan senyum tipis, lalu menunjuk Lu Yuan. "Kalau begitu, kau harus bertanya pada pasangan priaku." Pria berambut hitam itu menatap Lu Yuan dengan bingung. Dia melihat Rebecca mengatakan bahwa Lu Yuan adalah pasangan dansanya. "Tidak," Lu Yuan tersenyum. "Tidak." Wajah pria berambut hitam itu membeku, dan dia berbalik untuk pergi. Tidak lama setelah pria berambut hitam itu pergi, pria berambut hitam lain dengan rambut lebih panjang datang. "Yang mulia, bolehkah saya berdansa dengan Anda?" "Maaf," kata Suang Yue dengan menyesal. "Saya punya pasangan dansa sekarang." Dia menunjuk Lu Yuan sambil tersenyum. Lu Yuan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana orang-orang ini menolaknya di perjamuan? Mengapa mereka menggunakan aku sebagai tameng kali ini? Dia merasakan kedengkian yang kuat. Lu Yuan juga berkata tanpa daya. "Ya, benar, ini aku." Pria berambut hitam itu mengepalkan tinjunya dan menatap Lu Yuan dengan dingin. Pada saat itu, Li Qinghe menyipitkan matanya, dan aliran cahaya hitam muncul di matanya. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, pria berambut hitam itu membeku dan tertawa datar. "Begitu, aku tahu." Setelah beberapa saat, bahkan Amy diundang untuk berdansa. Sayangnya, Amy sedang makan hidangan penutup dan tidak mendengarnya dengan jelas. Pada akhirnya, Wang Lingling menunjuk Lu Yuan sambil tersenyum dan berkata, "Ini adalah pasangan dansa nona saya." Wajah Lu Yuan tanpa ekspresi. Bagaimanapun, dia tidak takut gatal lagi. Dia sudah bisa merasakan tatapan tajam dari sekelilingnya. Lu Yuan melihat beberapa dari mereka dan berkata, "Jika aku dimasukkan ke dalam karung goni, tidak seorang pun dari kalian akan tidak bersalah." Li Qinghe memegang lengan Lu Yuan dan menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Siapa yang berani menyerangmu?" Moonfrost juga tersenyum. "Saudara Yuan, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya." Rebecca menatap Lu Yuan dan tersenyum. "Aku mendengar dari lelaki tua di rumah bahwa dia sangat menghargaimu. Kamu dapat berbicara dengannya jika kamu memiliki masalah." Amy juga mengangguk, "Bukankah kamu bertemu dengan kakek buyutku? Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Kemudian, Si Tingyu dan Si Tingsue datang. Semua orang makan, minum, dan mengobrol. Segera, perjamuan berakhir. Selama periode ini, Lu Yuan dan yang lainnya benar-benar pergi menari satu tarian masing-masing dan menyelesaikan tugasnya. 332 perang mendekat, daftar perburuan 1. Tidak lama setelah makan malam hari panen berakhir,
tibalah waktunya sekolah dimulai lagi. Setelah kembali ke sekolah dan memasuki asrama, Lu Yuan melihat Si Tingfeng dan dua orang lainnya juga ada di sana. Si Tingfeng menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Lu Yuan memperhatikan sorot mata Si Tingfeng dan bertanya dengan bingung. Ada apa, Senior Tingfeng? Ekspresi Si Tingfeng aneh. Setelah jamuan hari panen, ayahku terus bertanya tentangmu. Dari apa yang dia katakan, sepertinya ada kemungkinan. Kemungkinan, Lu Yuan bingung. Apa kemungkinannya? Kurasa ayahku akan mengangkatmu menjadi pangeran permaisuri. Dia sepertinya berpikir bahwa kau ada hubungannya dengan saudari ke-9. Lu Yuan, dia tercengang. Apa-apaan itu? Melihat ekspresi tercengang Lu Yuan, Si Tingfeng terbatuk kering dan berkata, tentu saja, ini hanya ide ayahku. Dia bahkan tidak memberitahu saudari ke-9ku. Dia hanya bertanya padaku. Begitu, Lu Yuan mengangguk. Begitu. Si Tingfeng menepuk bahu Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum, ah Yuan, ayolah, aku percaya padamu. Lu Yuan tersenyum. Terima kasih, Senior Tingfeng. Jika kau tertarik, mengapa kau tidak meminta pendapat Ting Sui? Ahem, Si Tingfeng terbatuk. Lupakan saja, dia mungkin bahkan bukan tandingan Si Ting Sui sekarang. Jika dia membuat Si Ting Sui marah karena malu, Si Tingfeng merasa bahwa orang-orangnya sendiri akan tamat. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar dan berbicara tentang kegiatan liburan setelah jamuan makan. Kemudian, mereka kembali ke kamar mereka sendiri. Lu Yuan tidak perlu khawatir membersihkan kamar karena Becky sedang membersihkan. Setelah kembali ke kamarnya, dia memasuki tanah sumber asal. Selama liburan, Lu Yuan tidak memasuki tanah asal sekalipun. Kembali ke ruang gravitasi pusat seni bela diri, Lu Yuan merasa seperti di rumah. Dia mulai berkultivasi dengan serius. 44 hari kemudian, Lu Yuan meninggalkan tanah asal. Si Tingyu mengirim pesan kepada Lu Yuan, mengatakan bahwa dia akan pergi ke tanah asal dan dia tidak perlu berlatih tubuh baja dengannya selama seminggu. Lu Yuan hanya bisa berkultivasi sendiri. 4 hari kemudian, Lu Yuan kembali ke tanah asal. Setelah tinggal di tanah asal selama 40 hari, Lu Yuan akhirnya menyempurnakan gen kontrol mekaniknya. Mirip dengan apa yang diduga Lu Yuan sebelumnya. Dia telah menghabiskan hampir 1,5 juta kristal roh level 5. Hingga saat ini, Lu Yuan telah memaksimalkan 2 gen kelas raja. Yang tersisa hanyalah teleportasi spasial. Selama dia bisa menyempurnakan teleportasi spasialnya, dia akan bisa menerobos. Lu Yuan beristirahat selama sehari dan pergi ke taman bermain bersama Emi untuk bermain, lalu melanjutkan kultivasinya. Dengan tingkat penyempurnaan gen kontrol mekanik yang maksimal, waktu Lu Yuan bisa tinggal di tanah asal menjadi 48 hari. Setelah seminggu berkultivasi lagi, Lu Yuan meninggalkan tanah asal. Kali ini, Si Tingyu sudah kembali. Lu Yuan pergi ke tempatnya untuk mengolah tubuh baja. Hingga saat ini, Lu Yuan telah meningkatkan pertahanan tubuh bajanya hingga hampir 2 kali lipat dari level aslinya. Pada tahap ini, akan sangat sulit bagi Lu Yuan untuk terus berkembang. Namun, Lu Yuan tidak terburu-buru. Setiap peningkatan yang bisa dia lakukan adalah hal yang baik. Pada malam hari, Si Ting Sui datang untuk makan malam seperti biasa. Di meja makan, Si Ting Sui menatap Lu Yuan dan berkata dengan lembut. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Lu Yuan bingung. Apa itu? Ini tentang misi baru sekolah untuk membunuh para jenius kobold. Sebuah misi. Lu Yuan tertegun dan bingung, misi untuk memburu dan membunuh para jenius kobold. Kapan itu dirilis? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Si Ting Sui sedikit mengernyit dan melotot ke arah Lu Yuan. Bukankah kamu biasanya melihat zona tugas di situs web sekolah? Mulut Lu Yuan berkedut. Lagi pula, bukankah misinya untuk mendapatkan kredit? Aku punya cara lain untuk mendapatkan kredit. Aku telah menggunakan seluruh waktuku untuk berkultivasi. Si Ting Sui, dia terdiam. Bahkan Si Tingyu tidak bisa menahan tawa. Misi ini mungkin berhubungan denganmu. Apakah itu berhubungan dengan kita? Lu Yuan sedikit terkejut. Ya, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu tentang bintang urat es? Ekspresi Si Tingyu berubah serius. Mata Lu Yuan berbinar dan dia mengangguk. Ya, maksudmu kamu ingin bertarung dengan orang-orang kobold untuk mendapatkan bintang urat es. Sebelumnya, Lu Yuan masih khawatir bahwa mereka harus segera melawan jenius kobold. Pada akhirnya, Lu Yuan menunggu lebih dari sebulan tetapi pertempuran itu tidak terjadi.
Jika Si Tingyu tidak menyebutkannya sekarang, Lu Yuan pasti sudah melupakan masalah ini. Dia sedikit mengernyit dan menatap Si Tingyu. Apakah ini akan dimulai? Kau ingin para jenius Kekaisaran Maple Merah bertarung dengan para jenius para kobold? Ekspresi Si Tingyu serius saat dia berkata, seharusnya segera. Dengan situasi saat ini, tidak akan lama lagi akan ada hasilnya. Pada akhirnya, mungkin akan menjadi pertarungan antara para jenius Kekaisaran Maple Merah kita dan para jenius para kobold untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Mendengar ini, ekspresi Lu Yuan berubah serius dan dia mengangguk. Sebenarnya, misi sekolah untuk membunuh si jenius berkepala anjing itu ada hubungannya dengan ini, kata Si Tingsui. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi yang menyadari. Maksudmu, jika kita membunuh para jenius dari orang-orang berkepala anjing dan membiarkan mereka mati di tanah asal, mereka tidak akan dapat terus berkultivasi di tanah asal untuk jangka waktu tertentu. Ini hal yang baik bagi kita. Lagi pula, di tingkat 3, pemain dapat tinggal di tanah asal selama 48 hari. Dia memiliki lebih banyak waktu di sini daripada di dunia nyata. Jika dia benar-benar mati, dengan kekuatan seorang pejuang genetik tingkat 3, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan, atau bahkan setahun, sebelum dia dapat memasuki tanah asal. 333 pendekatan perang, daftar perburuan 2. Dampaknya terlalu besar. Saat memikirkan ini, Lu Yuan sedikit mengernyit. Jika memang begitu, mengapa kau tidak membiarkan yang kuat memburu mereka? Si Tingyu menggelengkan kepalanya. Ini adalah aturan tak tertulis dari tanah asal. Tidak peduli apapun situasinya, kau tidak dapat menyerang generasi muda. Jika semua ahli menyerang generasi muda, maka tidak ada yang perlu berkembang lagi. Tatanan seluruh tanah asal akan benar-benar kacau. Lu Yuan mengangguk menyadari. Lagi pula, jika seorang kaisar pertempuran bergerak, bahkan jenderal pertempuran tingkat ketiga tidak akan dapat melarikan diri tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Jika seorang ahli menyerang dan dapat membunuh seorang anak ajaib tanpa suara, maka itu baik-baik saja. Masalahnya adalah bahwa di tanah asal, setelah kematian, seseorang hanya akan kembali ke dunia nyata dan menjadi sedikit lebih lemah. Tidak mungkin untuk diam, setiap ras memiliki ahlinya sendiri. Para ahli dari rasmu tidak peduli dengan kebajikan bela diri dan menyerang generasi muda secara diam-diam, jadi kami tentu saja tidak peduli dengan kebajikan bela diri. Jika itu terjadi, tidak seorang pun akan bisa bermain lagi. Ini bukan hal yang baik bagi siapapun. Tujuan memasuki tanah asal adalah untuk berkembang, jadi bagaimana mereka bisa berkembang jika mereka bermain seperti ini? Jika kita semua junior, maka bahkan jika kita membunuh para jenius mereka dan menghalangi kultivasi mereka, orang-orang kobold tidak dapat mengatakan apapun tidak peduli seberapa marahnya mereka. Si Tingsui berkata dengan acuh tak acuh. Memang, tidak akan lama sebelum kita memulai pertempuran untuk kepemilikan bintang urat es. Jika mereka tidak dapat memasuki tanah asal, mereka mungkin hanya memiliki beberapa hari untuk berkultivasi dan meningkat. Jika mereka dapat memasuki tanah asal, mereka mungkin memiliki beberapa bulan. Itulah sebabnya sekolah telah mengeluarkan misi seperti itu untuk menghentikan para jenius para pria berkepala anjing. Saya pikir para pria berkepala anjing akan memiliki tindakan serupa. Si Tingyu mengangguk. Lu Yuan menyipitkan matanya dan mengangguk. Begitu, Si Tingsui menatap Lu Yuan. Itulah sebabnya aku ingin membentuk tim denganmu. Kita akan pergi memburu si jenius berkepala anjing bersama-sama. Lu Yuan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum. Itu juga bagus. Jika Lu Yuan berkultivasi sendiri, dia pasti akan banyak berkembang. Namun, bagaimanapun juga, ini terkait dengan sumber daya negara. Lu Yuan tidak bisa hanya peduli pada dirinya sendiri. Jika mereka bisa membunuh semua jenius dari para kobold, itu akan sangat bermanfaat bagi Kekaisaran Maple Merah. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan ada bahaya jika dia hanya pergi untuk membunuh si jenius berkepala anjing. Kemudian, Lu Yuan memikirkan masalah yang sangat serius. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku bahkan tidak tahu siapa yang akan kubunuh. Lagi pula, aku sama sekali tidak mengenal para pria berkepala anjing itu. Apakah terakhir kali Lu Yuan berhubungan dengan para kobold di kota Batu Pasir? Dia hanya ingat bahwa orang-orang itu selalu ingin mencuri barang-barangnya, tetapi dia membunuh mereka sebagai balasannya. Si Tingyu tersenyum. Aku punya daftar para jenius di antara para kobold.
Mereka adalah para jenius dengan gen tingkat penguasa dan tingkat raja. Mereka semua berusia di bawah 20 tahun, dan mereka semua setidaknya berada di peringkat ketiga. Bagus, Lu Yuan tersenyum. Itu bagus. Kapan kamu bisa memasuki tanah asal? Tanya Si Tingsui. Lu Yuan melihat jam dan berkata, dalam 3 hari. Si Tingsui mengangguk. Ketika saatnya tiba, kita akan masuk bersama. Rebecca juga akan ikut. Tidak masalah, katanya. Setelah makan malam, Lu Yuan kembali ke asrama dan melihat misi yang disebutkan Si Tingsui. Misi tersebut baru saja dirilis 2 hari yang lalu, dan itu adalah misi khusus. Semua siswa di kamp jenius dapat menerimanya. Selama seseorang membunuh para jenius dalam daftar, mereka akan diberi hadiah kredit akademik. Selain itu, hadiah kredit tersebut tidak rendah. Hadiah terendah adalah 100.000 kredit akademik untuk membunuh kobold penguasa tingkat rendah tier 3. Hadiah tertinggi adalah manusia berkepala anjing tingkat 4 tingkat lanjut dengan gen raja terukir di atasnya. Hadiah tersebut totalnya adalah 1 juta kredit akademik. Kamp jenius dapat dikatakan telah melakukan banyak upaya. Jelas, kamp jenius juga tahu bahwa jika situasi ini terus berlanjut, itu pasti akan menjadi persaingan antara para jenius manusia dan orang-orang berkepala anjing. Lebih baik menyerang lebih dulu dan segera mengeluarkan jenius pihak lain dari tanah asal. Ada manfaatnya. Lu Yuan merasa bahwa mereka juga menjadi sasaran. Namun, dia sama sekali tidak bingung. Selama bukan seorang kaisar pertempuran yang harus mengambil tindakan secara pribadi, dia tidak peduli bahkan jika itu adalah raja pertempuran. Faktanya, bahkan raja pertempuran tidak akan secara pribadi mengambil bagian dalam pertempuran. Bagaimanapun, lawannya adalah anggota generasi muda di bawah usia 20. Lu Yuan melirik kobold tingkat 4 tingkat lanjut, Sue Kuangya, yang memiliki gen raja terukir di atasnya, dan menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak menyangka akan ada seorang jenius seperti itu di antara orang-orang kobold. Dia telah mencapai tingkat 4 tingkat lanjut di bawah usia 20 tahun, dan dia bahkan memiliki gen raja terukir di tubuhnya. Lu Yuan sendiri memiliki gen raja. Tentu saja, dia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempa gen raja. Kecepatan dia menyerap energi spiritual sangat keterlaluan. Meski begitu, dia butuh waktu 3 bulan di dunia nyata untuk menyempurnakan kendali mekanis. Untuk bisa maju ke tahap lanjutan tier 4 di bawah usia 20 tahun, dia memang seorang jenius yang cukup baik. Dia mungkin pewaris alami. Sepertinya tidak ada seorang jenius sekuat itu di Kekaisaran Maple Merah yang berusia di bawah 20 tahun. Nomor 1 di kubu jenius, Susu, sudah berada di kelas 6. Bahkan jika dia terbangun pada usia 16 tahun, dia akan tetap berusia 22 tahun. Di bawah usia 20 tahun, orang yang paling berbakat seharusnya adalah Si Tingsui, seorang penguasa bawaan. Selain itu, Si Tingsui baru saja berusia 17 tahun. Dia masih 2 atau 3 tahun lagi untuk menginjak usia 17 tahun. Jika Si Tingsui diberi waktu 2 hingga 3 tahun, dia mungkin belum tentu kalah dengan Raja Kobold tingkat 4 tingkat lanjut ini. Mata Lu Yuan berkedip. Dia melihat nama pria ini, Sue Kuangya, dan merenung. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuh orang ini. Tetapi bahkan jika dia membunuhnya di tanah asal, dia masih akan bertemu orang ini selama pertarungan memperebutkan bintang urat es, kan? Lu Yuan merasakan sedikit sakit kepala. Ayo kita pergi dan uji kemampuannya terlebih dahulu. Setelah mencatat daftar kobold, Lu Yuan mematikan komputer optik. Dia berbaring di tempat tidur dan memikirkan sebuah solusi. Akan sedikit sulit baginya untuk meningkatkan basis kultivasinya saat ini dalam waktu singkat. Selain kultivasinya, hal yang paling meningkatkan kekuatan tempurnya adalah senjata genonya. Dia menyipitkan matanya dan melihat kubus evolusi. Kubus evolusi sekarang dapat mengembangkan senjata geno. Ayo kita coba. Lu Yuan mencari di ruang rune pertempurannya. Saat kekuatannya meningkat, senjata geno Thunder Fury yang dimilikinya tidak lagi cocok untuknya. Dia bisa mendapatkan yang lebih kuat. Karena dia telah memperoleh banyak hal di area inti reruntuhan, Lu Yuan memiliki beberapa senjata geno kelas raja peringkat 3. Setelah mencari di tempat itu, dia menemukan senjata geno yang cocok untuknya. Armor tempur adalah seperangkat armor berat yang seluruhnya berwarna hitam. Armor ini disebut armor Dark Reaper. Selain memiliki pertahanan yang kuat, armor ini juga meningkatkan kekuatan dan fisik,
kelincahan, dan kekuatan mental. Selain itu, armor Dark Reaper juga memiliki skill tempur unik yang disebut Dark Harvest. Setelah membunuh satu nyawa, armor tempur Dark Reaper akan menyerap kekuatan jiwa dan menyimpannya. Ketika kekuatan jiwa dilepaskan, armor ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa sekitar 50% dari kekuatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa armor ini merupakan teknik tempur yang sangat kuat. Armor Dark Reaper adalah senjata Geno dengan tingkat penyelesaian 100%. Lu Yuan sekarang memiliki 2 gen tingkat raja yang telah mencapai titik maksimal. Selain itu, tubuh fisiknya cukup kuat. Sangat mudah baginya untuk mendukung setelan ini. Mudah. Mengenai senjatanya, Lu Yuan memilih pedang berat berwarna merah darah, yang disebut pedang berat Badai Sanguin. Pedang itu terutama meningkatkan kekuatan dan kelincahan, tetapi juga meningkatkan fisik dan semangat. Itu juga merupakan senjata Geno tahap 3 dengan tingkat penyelesaian 100%. Jika kekuatan spiritual disuntikkan ke dalamnya, itu dapat mengaktifkan teknik tempur dalam pedang berat, Badai Sanguin. Pedang itu dapat membentuk 4 bayangan pedang berat di sekitar Lu Yuan, dan setiap ayunan seperti badai bilah. Ini juga merupakan kekuatan Lu Yuan untuk menebus kurangnya jangkauan serangannya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata yang cukup bagus. Setelah Lu Yuan menggunakannya, dia menemukan bahwa dia masih memiliki kelebihan. Dia dapat menggunakannya pada senjata Geno lainnya. Dia memikirkannya dan merasa bahwa kekuatan ledakannya masih kurang. Pada akhirnya, Lu Yuan memilih lambang tingkat raja, yang disebut lambang murid tempur, 334 senjata tingkat kaisar level 3, relik teknik roh. Lencana prajurit meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kelincahannya, tetapi tidak meningkatkan kekuatan mentalnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kasar. Kekuatan mental Lu Yuan sudah tidak lemah, jadi dia tidak membutuhkan sedikit peningkatan ini. Yang terpenting adalah bahwa setelah lencana prajurit diaktifkan, itu dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kelincahan seseorang secara signifikan. Jumlah peningkatan yang tepat bergantung pada kekuatan seseorang itu sendiri. Lu Yuan mengeluarkan semua senjata Geno yang dimilikinya, lalu menambahkan 3 senjata baru. Setelah pemberkatan, kekuatan Lu Yuan meningkat pesat. Sudah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Lu Yuan berharap untuk menggunakan kubus evolusi. Cahaya biru perlahan bersinar pada pedang Badai Sanguin yang dikelilingi oleh pemilihan rantai gen. Seketika, kekuatan yang ditingkatkan oleh pedang Badai Sanguin untuk Lu Yuan terus meningkat, dan pada akhirnya, hampir 2 kali lipat. Pedang Badai Sanguin, yang awalnya merupakan senjata tingkat raja, telah berevolusi menjadi senjata tingkat kaisar. Senjata Geno Kaisar tingkat ketiga. Dalam keadaan normal, senjata Geno sekuat itu tidak akan ada. Binatang terlemah dengan gen kelas kaisar berada di peringkat keempat. Binatang tingkat ketiga tidak akan pernah menjatuhkan senjata Geno Kaisar. Namun, di bawah kubus evolusi, ketidakmungkinan ini telah menjadi kemungkinan. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa setelah berevolusi menjadi peralatan tingkat kaisar, beban pedang Badai Sanguin sama seperti ketika itu adalah peralatan tingkat raja. Ini berarti bahwa Lu Yuan tidak akan dikuasai oleh persenjataan Geno kelas kaisar yang telah berevolusi. Bagi Lu Yuan, ini adalah berita bagus. Satu-satunya hal yang buruk adalah bahwa evolusi membutuhkan banyak energi spiritual. Meskipun tidak semahal mengembangkan gen transenden, evolusi pedang merah darah menghabiskan biaya Lu Yuan hampir 1 juta kristal roh tingkat 3, yang merupakan 10.000 kristal roh tingkat 5. Untungnya, harta karun yang dilelang Lu Yuan sebelumnya pada dasarnya tidak terjual. Dia telah mengisi ulang hampir 150 juta kristal roh level 5 di kubus evolusi, jadi dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kristal roh. Selain itu, selama persenjataan Geno yang berevolusi tidak didukung oleh rantai genetik Lu Yuan, itu akan kembali ke bentuk aslinya, yang merupakan sedikit penipuan. Jika tidak, Lu Yuan merasa dia dapat dengan mudah menjual senjata Genonya. Lu Yuan juga telah mengembangkan baju besi Dark Reaper dan lencana prajurit. Setelah meningkatkan 3 senjata Genonya ke kelas raja, atribut Lu Yuan hampir 2 kali lipat. Lu Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk mencoba melihat apakah dia bisa terus berevolusi. Jika dia bisa mengembangkan senjata Geno kaisarnya ke kelas raja, dia akan bisa lebih berkembang lagi. Pikiran Lu Yuan bergerak, cahaya biru kembali ke senjata Geno, dan evolusi pun dimulai. Lu Yuan sangat bersemangat. Itu baru tahap 3, tetapi dilengkapi dengan 3 peralatan kelas kaisar.
Konsep macam apa ini? Lu Yuan merasa bahwa dia sedikit tak terkalahkan. Evolusi kali ini memakan waktu lama. Evolusi baru selesai ketika langit di luar cerah. Setiap senjata Geno Kaisar menghabiskan 100.000 kristal roh level 5. Namun, efeknya sangat jelas. Dibandingkan dengan peralatan kelas Kaisar, peningkatan peralatan kelas Raja sekitar 4 kali lipat. Lu Yuan merasa bahwa peningkatan persenjataan Geno level 3 lebih kuat daripada semua gen Transcendent yang dimilikinya. Itu konyol. Gen Transcendent jauh lebih efektif daripada persenjataan Geno dengan level yang sama. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya senjata Geno Kaisar. Lu Yuan merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan lebih kuat daripada para jenius yang memiliki gen raja yang sama dengannya dan yang tingkat kultivasinya lebih tinggi satu tingkat. Tentu saja, jika pria itu juga memiliki senjata Geno Kaisar, Han Sen tidak akan mengatakan apa-apa. Lu Yuan sedikit ragu. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia dapat terus berevolusi ke tingkat Sein. Jika dia bisa, Lu Yuan merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan Sue Kuangya. Namun, dibutuhkan 100.000 kristal roh tingkat 5 untuk berevolusi ke tingkat Overlord. Bukankah akan menghabiskan 1 juta kristal roh level 5 untuk berevolusi ke tingkat Sein? Ini bahkan lebih mahal daripada memurnikan gen kelas raja. Lu Yuan sedikit enggan. Lu Yuan memikirkannya dan akhirnya menggertakkan giginya. Dia memutuskan untuk mencoba berevolusi. Lu Yuan ingin mengembangkan 3 senjata Geno lagi. Namun, tidak ada gerakan dari kubus evolusi. Lu Yuan tercengang. Apakah dia tidak dapat terus berevolusi? Lu Yuan agak bingung. Apakah karena kubus evolusi hanya dapat berevolusi ke tingkat Overlord? Atau apakah itu karena senjata Geno kelas raja hanya dapat berevolusi 2 tingkat? Atau apakah itu karena alasan lain? Lu Yuan tidak begitu mengerti. Kubus evolusi tidak dapat menjelaskannya kepada Lu Yuan. Kecenderungan Lu Yuan adalah bahwa tingkat transformasi kubus evolusi mungkin tidak cukup. Bagaimanapun, kubus evolusi tidak dapat mengembangkan senjata Geno sebelum ini. Sekarang setelah bisa berevolusi, mungkin ada batasnya. Jika mengalami transformasi lain, mungkin bisa berevolusi ke tingkat dewa, atau bahkan tingkat dewa. Tentu saja, ini hanya tebakan Lu Yuan. Lu Yuan tidak tahu alasan pastinya. Namun, cukup bagus bahwa senjata Geno-nya telah mencapai kelas raja. Senjata Geno kelas Kaisar tingkat 3 mungkin lebih kuat daripada senjata Geno kelas raja tingkat 4. Yang terpenting, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan senjata Geno Kaisar tingkat ketiga 335 senjata tingkat Kaisar level 3, relik teknik roh 2. Kemudian, Lu Yuan melihat benda lain yang mengambang di samping rantai gen. Beruang hitam No. 1. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk mengembangkan beruang hitam No. 1. Dengan sebuah pikiran, kubus evolusi memancarkan cahaya biru tua yang menyelimuti beruang hitam No. 1. Kemudian, evolusi dimulai. Pada saat cahaya biru menghilang, beruang hitam nomor 1 telah berevolusi menjadi pesawat ulang-alik tempur peringkat ketiga. Itu tampak sama dengan persenjataan Geno, tetapi bagian dalamnya berbeda. Kecepatan maksimumnya telah mencapai 30 kali kecepatan suara, dan kekuatan pertahanan dan serangannya telah mencapai level tingkat raja peringkat 3. Biaya untuk mengembangkan item roh seperti itu bahkan lebih besar daripada persenjataan Geno. Hanya untuk berevolusi dari level 2 ke level 3, Lu Yuan telah menghabiskan hampir 200.000 kristal roh level 5. Lu Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk berevolusi lagi. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat berevolusi lagi. Namun, Lu Yuan tidak terlalu peduli. Kecepatan suara 30 kali lipat telah melampaui kecepatan kebanyakan raja. Jika Lu Yuan ingin melarikan diri, dia pasti akan menggunakan transmisi ruang angkasa dan bukan beruang hitam No. 1. Itu hanya alat transportasi. 2 hari kemudian, di tanah asal, cahaya putih menyala, dan Lu Yuan muncul di luar pusat seni bela diri. Tepat saat dia akan memasuki pusat seni bela diri karena kebiasaan, dia tiba-tiba teringat bahwa dia akan memburu pria jenius berkepala anjing bersama Si Ting Sui. Dia menepuk dahinya dan mengeluarkan kristal komunikasinya untuk menghubungi Si Ting Sui. Wajah cantik Si Ting Sui muncul di kristal komunikasi. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Di mana kita harus berkumpul? Pergi ke kota awan putih.
Kita akan berkumpul di aula teleportasi kota awan putih. Tidak masalah, katanya. Lu Yuan tidak bertanya lebih jauh. Dia mengangguk dan mengeluarkan beruang hitam No. 1. Kemudian, Lu Yuan naik beruang hitam nomor 1 dan pergi ke aula teleportasi, berteleportasi ke kota awan putih. Setelah meninggalkan aula teleportasi, Lu Yuan datang ke pintu dan menunggu. Beberapa menit kemudian, Lu Yuan melihat Si Tingsui dan Rebecca berjalan keluar. Si Tingsui mengenakan jubah biru panjang dan memegang tongkat yang terbuat dari kristal es di tangannya. Rebecca juga seorang prajurit elemental. Dia mengenakan jubah merah dan tongkat di tangannya tampaknya terbuat dari kayu merah dengan kristal merah di atasnya. Keduanya, satu es dan satu api, tampak sangat mencolok. Mereka berdua juga melihat Lu Yuan sekaligus. Rebecca tersenyum dan melambai pada Lu Yuan. "Ah Yuan," Si Tingsui mengangguk. "Kemana kita akan pergi untuk menemukan lokasi para jenius kobold itu?" Lu Yuan tersenyum. Si Tingsui berkata dengan bangga, "Selama kamu bersedia menghabiskan kristal roh, tidak sulit untuk menemukan lokasi orang lain. Aku menerima berita bahwa ada 4 jenius kobold dalam daftar hari ini. 2 di antaranya adalah peringkat 4, jadi akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. 2 lainnya adalah prajurit peringkat 3 lengkap dengan gen penguasa. Salah satunya adalah Clara, dan yang lainnya adalah Zouer. Target kita hari ini adalah mereka." Lu Yuan mengangkat alisnya dan menatap Si Tingsui dengan heran. "Aku tidak menyangka kamu begitu siap." Setelah mendengar ini, sudut mulut Si Tingsui sedikit melengkung. "Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran." Rebecca, yang berada di samping, berkata dengan sedikit sakit hati. Sue kecil menghabiskan banyak kristal roh untuk mendapatkan informasi ini. Ada begitu banyak pialang informasi yang menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Lu Yuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada pedagang informasi di tanah asal. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Ada beberapa orang, dan informasinya sangat berharga. Di mana 2 pria berkepala anjing itu? Dia tersenyum. Tatapan Si Tingsui sedikit berkedip. Clara sedang berburu hewan liar di ladang es 3000 km jauhnya dari kota tulang darah, dan Zouer berada di relik dekat kota awan putih. Relik, Lu Yuan tertegun dan agak terkejut. Itu reruntuhan terbuka, dan harta karun berharga di dalamnya telah diambil oleh para ahli sebelumnya. Namun, jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa barang. Ini tergantung pada keberuntunganmu, dan nilai reruntuhan itu sendiri tidak terlalu bagus. Si Tingsui menjelaskan. Lu Yuan menganggukkan kepalanya sedikit, memperlihatkan ekspresi menyadari. "Ayo pergi ke reruntuhan dulu." Lu Yuan tersenyum. "Aku juga berpikir begitu." Si Tingsui mengangguk. Lu Yuan tersenyum. "Itu benar, aku punya pesawat ulang-alik tempur. Kita bisa langsung ke sana." "Ya," Si Tingsui mengangguk. Dengan pikiran Lu Yuan, beruang hitam nomor 1 muncul di sisi jalan. Namun, kota awan putih memiliki banyak pesawat ulang-alik tempur dan semua jenis tunggangan, jadi beruang hitam nomor 1 tidak terlalu mencolok di sini. Namun, Rebecca masih melihat pesawat ulang-alik tempur itu dengan rasa ingin tahu. "Aku pernah melihat ini sebelumnya. Itu pesawat ulang-alik terbang yang kamu gunakan di reruntuhan mekanis air, kan?" Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Ya, itu dia. Namun, sudah sedikit ditingkatkan. Ayo naik." Mereka bertiga naik ke beruang hitam nomor 1, yang kemudian berubah menjadi cahaya hitam dan terbang keluar kota. Ada pegunungan yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari kota awan putih. Ada banyak reruntuhan di pegunungan itu. Prajurit genetik sering datang ke reruntuhan ini, tetapi ada juga prajurit genetik yang akan pergi. Beruang hitam nomor 1 melesat melintasi langit dan tiba di pegunungan itu. Si Tingsui melihat ke pegunungan yang tidak jauh. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kita di sini, ini reruntuhannya." Oh, Lu Yuan sedikit penasaran. Apa yang ada di reruntuhan itu? Si Tingsui berpikir sejenak dan berkata, "Itu reruntuhan sekte kultivasi teknik roh yang aneh. Ada banyak keterampilan roh di dalamnya. Saya mendengar bahwa beberapa ahli menemukan keterampilan roh tingkat kaisar. 336 senjata tingkat kaisar level 3, relik teknik roh." Lu Yuan sedikit terkejut. Teknik roh tingkat kaisar. Beruntung sekali, teknik roh mirip dengan teknik bertarung. Keduanya digunakan melalui energi roh. Akan tetapi,
Teknik bertarung melekat pada gen dan dapat dianggap sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Di sisi lain, teknik roh harus dipelajari sendiri. Selain itu, keterampilan roh tidak dapat menghasilkan jenis penguatan setelah gen transenden ditorehkan. Sama seperti teknik tubuh, itu juga merupakan metode yang ampuh untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Jika itu adalah keterampilan roh tingkat kaisar, kekuatannya akan hampir sama dengan keterampilan tempur tingkat kaisar. Menguasai keterampilan roh tingkat kaisar sama saja dengan memiliki satu keterampilan tempur tingkat kaisar lebih banyak daripada yang lain. Meskipun tidak memiliki peningkatan gen transenden, itu tetap sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Lu Yuan sedikit iri. Tidak hanya Lu Yuan, Rebecca juga penuh dengan antisipasi. Aku ingin tahu apakah ada teknik roh lain di sini. Mungkin kita akan cukup beruntung untuk bertemu dengannya. Benar sekali, Lu Yuan mengangguk. Mungkin akan berhasil. Si Tingsui menatap Rebecca dan Lu Yuan tanpa berkata apa-apa. Jangan terlalu berharap, reruntuhan ini sudah ada selama ratusan ribu tahun. Kalau memang ada sesuatu di sini, pasti sudah diambil sejak lama. Hanya sedikit orang yang memperoleh teknik roh. Aku datang ke sini dengan mentalitas seorang penjudi. Mata si Tingsui berkilat jijik. Zhou Er itu tampaknya sangat biasa. Lu Yuan dan Rebecca saling memandang dan tersenyum. Apa kau tahu lokasi pasti Zhou Er? Tanya Lu Yuan. Si Tingsui menggelengkan kepalanya. Kami terus bergerak di reruntuhan. Bahkan seorang penjual intelijen tidak dapat memastikan lokasi pastinya. Kami harus turun dan mencari perlahan. Baiklah kalau begitu. Lu Yuan mengendalikan beruang hitam nomor 1 dan datang ke atas tumpukan reruntuhan untuk mendengarkan. Kemudian, mereka bertiga melompat dari beruang hitam nomor 1 dan mendarat di reruntuhan. Lu Yuan menyimpan beruang hitam nomor 1 dan melihat sekeliling. Tanahnya hancur, dan yang bisa dilihatnya hanyalah atap yang rusak dan dinding yang rusak. Dari kelihatannya, pertempuran besar pasti telah terjadi di sini, kata Rebecca. Ya, si Tingsui mengangguk. Mereka seharusnya dimusnahkan. Lu Yuan memperhatikan bahwa ada beberapa kamen di kejauhan, mencari sesuatu. Ketika mereka melihat Lu Yuan dan dua lainnya, kamen saling bertukar pandang dan pergi tanpa suara. Mereka mulai mencari di reruntuhan. Ini karena reruntuhan itu telah ada selama ratusan ribu tahun dan hampir menyatu dengan pegunungan. Ada tanaman merambat dan pohon-pohon raksasa di mana-mana di reruntuhan itu, serta banyak binatang buas. Binatang-binatang di sini semuanya berada di peringkat ketiga, yang cocok untuk prajurit genetik peringkat ketiga. Tidak heran Zhou Er ini akan datang ke sini. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan keterampilan roh apapun, mereka masih dapat membunuh binatang buas untuk mendapatkan kristal roh. Bagi Lu Yuan dan dua lainnya, binatang buas peringkat 3 bukanlah ancaman kecuali jika itu adalah raja binatang buas. Kecepatan mereka sangat cepat saat mereka mencari target mereka di reruntuhan. Setengah hari kemudian, Lu Yuan dan dua lainnya tiba-tiba mendengar suara pertempuran di kejauhan. Mereka bertiga saling memandang dan berlari dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mereka melihat seorang prajurit berkepala anjing berbulu kuning berdiri di tengah reruntuhan, berhadapan dengan 3 kamen. Ada beberapa mayat kamen di samping, darah mereka menodai tanah. Meskipun ketiga kamen itu juga peringkat 3, mereka tampak tangguh di luar tetapi sebenarnya lemah di dalam saat menghadapi pria berkepala anjing. Pria berkepala anjing, kami adalah orang-orang yang menemukan portal dimensi ini. Apa yang ingin kalian lakukan? Pria berkepala anjing kuning kekar itu memperlihatkan senyum sinis. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja, aku akan mengirim kalian ke rekan-rekan kalian. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang ketiga kamen itu. Itu adalah pembantaian. Lu Yuan dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum. Dia menemukannya. Mereka telah melihat fotonya. Orang ini adalah Zhou Er 337 perangkap, si ajaib kobold yang mengerikan satu. Meskipun ketiga kamen itu juga merupakan jenderal tempur tingkat 3, gen yang mereka miliki sangat biasa, dan mereka tidak kuat. Tidak ada cara untuk melawan Zhou Er, yang telah terukir dengan gen penguasa. Pedang di tangannya seperti sabit malaikat maut, membunuh ketiga kamen itu. Melihat mayat di tanah, Zhou Er mendengus jijik. Dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk ruang angkasa yang terdistorsi di belakangnya. Di reruntuhan ini, beberapa area berada di ruang kecil dengan dimensi yang berbeda. Jika itu adalah ruang kecil yang belum pernah dijelajahi sebelumnya,
mungkin ada harta karun. Namun, jika itu adalah ruang kecil yang telah dijelajahi, ada kemungkinan besar itu akan sia-sia. Tepat saat Zhou Er hendak memasuki portal dimensi, dia tiba-tiba merasakan ancaman yang mematikan. Pupil matanya mengecil dan tubuhnya tiba-tiba menerkam ke samping. Cici-cici, 3S mendarat di tempat Zhou Er berada, udara dingin menyebar kemana-mana. Zhou Er menoleh untuk melihat Bing Ling, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah lagi. Api tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan suhu tinggi membakar kulitnya. Zhou Er mendengus dingin, energi rohnya melonjak dan dia dengan paksa memadamkan api. Namun, bulu di tubuhnya sedikit hangus. Siapa di sana? Zhou Er meraung marah dan melihat ke arah fluktuasi energi roh. Dia melambaikan pedang di tangannya, dan energi bilas sepanjang 10 meter menebas ke arah atap dan dinding yang rusak. Boom! Atap dan dinding yang rusak hancur, dan sosok Lu Yuan dan dua lainnya muncul. Perisai kristal es terbentuk di tubuh Si Tingsui, sementara perisai api muncul di sekitar Rebecca. Adapun Lu Yuan, bahkan jika dia berdiri di sana, serangan orang ini tidak dapat menghancurkan pertahanannya, apalagi itu hanya percikan kerikil. Setelah melihat mereka bertiga, ekspresi Zhou Er membeku, lalu dia menunjukkan senyum menyeramkan. Manusia, aku tahu, orang-orang dari bintang kebangkitan agung. Sepertinya kalian di sini untuk membunuhku. Ekspresi Si Tingsui sedingin es saat tombak-tombak es terbentuk. Rebecca mengayunkan tongkatnya, dan bola-bola api oranye merah muncul di depannya. Dia terkekeh. Karena kau tahu, maka berdirilah di sana dengan patuh dan biarkan kami membunuhmu. Bagaimana? Saat mereka berbicara, serangan Si Tingsui dan Rebecca telah diluncurkan. Tombak-tombak es dan bola-bola api ditembakkan ke arah Zhou Er. Tubuh Zhou Er tiba-tiba berakselerasi, berubah menjadi bayangan saat dia menghindar ke samping. Sebuah ledakan keras terdengar di tempat dia berdiri tadi. Akibatnya, terjadi kekacauan, dan reruntuhannya rusak lebih parah. Zhou Er melirik reruntuhan itu. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Dia mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Aku sudah lama menunggumu. Pada saat berikutnya, bayangan Zhou Er tiba-tiba menggeliat. 4 bayangan terbelah dari bayangan Zhou Er dan muncul. Kemudian, 4 orang berkepala anjing perlahan muncul dari bayang-bayang. Salah satunya adalah seorang pria berkepala anjing berjubah hitam dan memegang tongkat. Yang lainnya adalah seorang pria berkepala anjing dengan busur panjang di tangan. Yang lainnya adalah seorang pria berkepala anjing dengan baju besi berat dan perisai besar di tangan. Yang terakhir adalah seorang pria berkepala anjing berjubah merah darah dan memegang tongkat kerajaan. Keempat kobold itu memiliki aura yang sangat kuat. Yang mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat memiliki aura yang tidak lebih lemah dari Si Tingsui. Dia juga harus menjadi seorang jenius yang telah mulai menuliskan gen raja pertamanya di peringkat 3. Ekspresi Si Tingsui dan Rebecca berubah ketika mereka melihat 4 kobold yang tiba-tiba muncul. Hei Ming, Chong Bang, Yun Luo, dan Roskin, ada 4 jenius lain dalam daftar perburuan. Keempat orang ini, tidak peduli siapa mereka, semuanya adalah jenius dengan gen tingkat penguasa. Di antara mereka, gen terakhir dari neter kegelapan bahkan tingkat raja. Bakatnya tidak kalah dari Si Tingsui. Dia tidak menyangka bahwa 4 orang lagi akan tiba-tiba muncul setelah dia membunuh Zhou Er. Selain itu adalah tim prajurit yang sangat lengkap. Ada tipe pertahanan, tipe penyerang, tipe elemen, dan bahkan penyembuh. Satu-satunya yang hilang adalah kelas pembunuh. Si Tingsui dan Rebecca tidak bodoh. Mereka jelas mengerti bahwa Zhou Er adalah umpan. Orang-orang berkepala anjing tahu bahwa manusia akan membunuh kejeniusan mereka, jadi mereka bermain bersama dan menggunakan metode ajaib untuk menyembunyikan yang lain dalam bayangan Zhou Er. Melihat perubahan ekspresi mereka, Hei Ming yang berjubah hitam tersenyum menyeramkan. Kemampuan bertarung silumanku cukup bagus, kan? Ini kejutan yang aku persiapkan untukmu. Dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Aku tidak menyangka 3 orang jenius manusia akan datang. Untuk membunuh Zhou Er, kalian cukup berhati-hati. Atau apakah kalian sama pemalu seperti tikus dan terlalu takut mati? Para jenius dari orang-orang berkepala anjing itu. Semua tertawa. Di samping, Zhou Er tertawa terbahak-bahak. Karena kami sudah tahu bahwa kalian manusia akan datang untuk membunuh kami,
apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kami tidak siap? Karena aku berani keluar sendiri, aku jelas tidak takut padamu. Sekarang, giliranmu untuk dengan patuh menerima kematianmu. Wajah kecil dan dingin si Tingsue memiliki sedikit kesan dingin. Dia mencengkeram tongkatnya erat-erat dan menatap Hei Ming. Rebecca kemudian mengirimkan pesan mental kepada mereka berdua. Xiao Xue, Ah Yuan, apa yang harus dilakukan? Kurasa kita sudah dijebak. Ayo lari. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba tertawa. Kau mencoba menyerangku secara diam-diam dengan bersembunyi di bawah hidungku. Apakah kau tidak terlalu meremehkanku? Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya secepat kilat, dan meraih sesuatu di belakang Rebecca. Udara terdistorsi dan Lu Yuan meraih leher seorang pria berkepala anjing yang mengenakan baju besi kulit hitam dan memegang dua pedang pendek 338 perangkap, si ajaib kobold yang mengerikan dua. Ada sedikit kengerian di matanya, dan dia tidak mengerti bagaimana dia ditemukan. Namun, gerakannya sangat cepat, dan belati di tangannya memiliki cahaya pedang yang sangat tajam. Dia mencoba menusuk mata Lu Yuan. Kecepatan Lu Yuan lebih cepat darinya, dan jari-jarinya keras. Krak-krak-krak. Selama tulang-tulangnya patah, Lu Yuan langsung meremukkan lehernya. Ada sedikit keengganan dan kepanikan di mata kobold itu, dan dia berubah menjadi mayat. Dengan jentikan tangannya, Lu Yuan melemparkan mayat itu ke tengah-tengah kedua sisi. Mayat itu jatuh ke tanah dengan lesu, dan suasana hening sejenak. Hei Ming dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, menatap mayat di tanah, dan kemudian ke Lu Yuan, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Si Tingsue mengepalkan tongkatnya erat-erat, menatap dingin ke mayat di tanah, dan kemudian ke 5 orang Hei Ming. Rebecca terkejut, menatap tubuh pembunuh kobold itu. Meskipun dia selalu menggunakan perisai api, pembunuh itu jelas tidak lemah. Jika dia dibunuh olehnya dari jarak dekat, bahkan dia akan sangat berbahaya. Ada ekspresi ketakutan di mata orangnya, dan kemudian dia berkata dengan marah. Aku tidak menyangka kalian kobold begitu berbahaya. Kalian menarik perhatian kami, dan kemudian membiarkan orang membunuh kami. Kamu juga mengatakan bahwa kami sama pengecutnya dengan tikus, dan kamu yang paling berbahaya dan licik. Untungnya, Ah Yuan kami kuat, atau kamu akan benar-benar berhasil. Sambil berbicara, dia diam-diam berdiri di samping Lu Yuan, dan berkata melalui transmisi suara. Ah Yuan, apakah ada pembunuh? Lu Yuan merasa tidak berdaya, itu hilang, jangan khawatir, aku di sini. Kelompok orang ini pengecut, tetapi kobold Hei Ming sangat jelek saat ini. Hei Ming menatap Lu Yuan. Bagaimana kamu menemukan Bin Nu? Lu Yuan tersenyum, tidak bisakah kamu melihatnya dengan matamu? Ini tidak mungkin. Keterampilan tempur siluman Bin Nu berada di level penguasa, bagaimana bisa ketahuan? Kobold dengan busur panjang itu meraung. Lu Yuan tersenyum dan tidak ingin menjelaskan. Sekarang setelah 2 gen rajanya telah disempurnakan, dan dengan tambahan 3 senjata level kaisar, seberapa kuat kemampuan persepsinya. Belum lagi keterampilan tempur siluman di level penguasa, bahkan level raja pun tidak bisa bersembunyi dari persepsi Lu Yuan. Dia baru saja melihat kobold itu menyelinap ke arah Rebecca sebelumnya, dan dia pikir tidak ada yang tahu tentang itu. Lu Yuan ingin tertawa sedikit, tetapi dia masih menahannya. Pada saat ini, si Tingsue juga datang melalui transmisi suara. Bisakah kita mengalahkan mereka? Lu Yuan tersenyum, tentu saja, aku di sini. Si Tingsue melirik Lu Yuan, lalu mengangguk. Oke, ada kabut dingin yang beredar di sekelilingnya, dan dia berencana untuk langsung melakukannya. Yang tangguh itu tidak banyak bicara. Merasakan fluktuasi dalam tubuh si Tingsue, Hei Ming dan 5 lainnya menatap Lu Yuan dan yang lainnya dengan wajah dingin. Prajurit kobold penjaga Chongbang mengepalkan perisai raksasanya dengan dingin, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian bertiga dapat menghadapi kami berlima? Hei Ming berkata dengan dingin, karena Bin Nu sudah mati, ayo kita langsung maju. Ruskin, yang berdiri di ujung dan mengenakan jubah merah tua, mengangguk dan melambaikan tongkat kerajaan di tangannya. Saat berikutnya, gumpalan darah meleleh ke dalam tubuh kelima orang itu. Gumpalan cahaya berwarna darah muncul dari tubuh kelima orang itu, dan aura mereka melonjak tinggi. Ini jelas merupakan teknik pertempuran tipe peningkatan, dan itu juga merupakan peningkatan keseluruhan. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ruskin dengan heran. Keterampilan bertarung semacam ini bisa dikatakan sangat berharga.
Dengan raungan dari Chong Bang, sinar besi hitam legam muncul dari perisai berat di tangannya, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju tepi pendaratan. Mereka semua tahu bahwa Lu Yuan mungkin yang terkuat dari ketiganya. Setelah Chong Bang, Zhou Er mengikuti dengan seringai-menyeringai. Hei Ming menghadap ke tepi pendaratan. Sebuah lengan hitam keluar dari bayangan Lu Yuan, mencengkeram kaki Lu Yuan, mencoba menahan Lu Yuan di tempatnya. Xin Luo, yang memegang busur panjang, dan Ruskin menembakkan serangkaian keterampilan menyerang yang kuat ke Si Tingsui dan Rebecca. Dalam waktu singkat, mereka berlima telah mendiskusikan banyak hal. Lu Yuan kuat, jadi mereka akan membiarkan Hei Ming, Zhou Er dan Chong Bang berurusan dengan Lu Yuan. Dua lainnya akan menahan Si Tingsui dan Rebecca. Bukankah mudah untuk berurusan dengan dua lainnya setelah mereka bertiga membersihkan Lu Yuan? Mereka percaya diri, dengan Hei Ming yang telah menuliskan gen raja, ditambah dua prajurit sempurna yang telah menuliskan gen penguasa, mereka bertiga bekerja sama sudah cukup untuk menghadapi yang kuat yang satu atau bahkan dua tingkat lebih kuat dari mereka. Terkadang kerja sama keterampilan tempur dapat menggandakan kekuatan. Tidak ada prajurit genetik yang lengkap dan selalu memiliki kelemahan. Rencana mereka tampak sangat bagus dan akan merepotkan bagi Lu Yuan sebelumnya. Lengan bayangan hitam ini akan dapat mengendalikannya untuk sementara waktu. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Lu Yuan saat ini tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Dia hanya mengambil langkah ringan dan melangkah maju. Lengan yang lahir dalam bayangan itu sudah patah secara langsung, itu mudah dan alami seolah-olah tidak ada halangan sama sekali. Melihat pemandangan ini, ekspresi Hei Ming langsung berubah. Hati-hati, dia meraung. Untuk dapat merobek tangan bayangannya dengan mudah, Lu Yuan jelas tidak setingkat dengan mereka. Namun, begitu dia selesai berbicara, raungan keras terdengar. Lu Yuan sudah muncul di depan Chong Bang, dan dia menendang perisai besar Chong Bang dengan keras 339 perangkap, kobold prodigi yang mengerikan tiga. Perisai raksasa itu runtuh di tempat, dan kekuatan yang mengerikan itu membuat mata Chong Bang melebar dengan jejak kengerian. Tubuhnya terlempar ke belakang, terbang melewati Zhou Er yang berada di belakangnya di sebelah kanan. Setelah menghancurkan beberapa dinding, dia mendarat di tanah beberapa ratus meter jauhnya. Tubuh yang kuat itu tidak bergerak, telah kehilangan vitalitasnya. Petik 2. Tendangan Lu Yuan menyebabkan atmosfer jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Si Tingsui, yang sedang membentuk tombak es, membuka mulutnya yang berwarna ceri sedikit. Wajahnya yang dingin dipenuhi dengan keheranan. Mata Rebecca terbuka lebar, dan dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Keempat orang berkepala anjing itu melakukan hal yang sama. Mereka lebih tahu daripada Si Tingsui dan Rebecca seberapa kuat pertahanan Chong Bang. Meski begitu, manusia di depannya telah membunuh Chong Bang hanya dengan satu tendangan. Keempat pria berkepala anjing itu tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Zhou Er, yang menyerbu di belakang Chong Bang, gemetar ketakutan. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia berdiri terpaku di tanah, tidak berani bergerak. Ia takut manusia itu akan menendangnya jika ia menyerbu maju, dan ia juga takut manusia itu akan menendangnya jika ia mundur. Ketika Chong Bang terbang melewatinya, ia bisa merasakan sedikit kekuatan Lu Yuan dari angin kencang. Ia senang karena ia tidak sepenuhnya berada di belakang Chong Bang. Kalau tidak, ia mungkin akan terlempar. Pada saat itu, bahkan jika ia tidak mati, ia akan terluka parah. Hei Ming menatap Lu Yuan dengan tatapan tidak percaya. Ia menggeram, monster macam apa kau ini? Atau kau berpura-pura menjadi prajurit peringkat 3, untuk menyerang kami, para junior? Lu Yuan mengangkat alisnya dan menatap Hei Ming dengan bingung. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak akan tahu setelah kau kembali dan memeriksa situasiku. Tubuh Lu Yuan langsung menghilang dari tempatnya, membentuk gelombang udara melingkar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, Lu Yuan muncul di tempat Zhou Er berada, sementara Zhou Er sudah terlempar. Kemampuan bertahannya sedikit lebih buruk daripada Chong Bang. Setelah serangan itu, darah menyembur keluar dari mulutnya ke udara, dan tubuhnya hampir meledak. Lu Yuan sekali lagi menghilang dari tempat asalnya, hanya untuk menemukan bahwa tubuh Hei Ming telah berubah menjadi bola cahaya putih dan menghilang. Kaki Lu Yuan melewati cahaya putih, dan Qi menyembur keluar, mendarat di reruntuhan di balik neter hitam. Reruntuhan itu tampaknya telah dibajak terbuka, dan tanda yang dalam muncul. Lu Yuan melirik cahaya putih dan sedikit mengernyit.
Dia menggunakan kristal pelarian. Kristal pelarian tier 3 bahkan lebih berharga daripada tier 1 atau tier 2. Namun, bagi para jenius level ini, mereka tetap akan memilikinya. Hanya saja mereka belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya dan telah salah perhitungan. Lu Yuan tidak keberatan. Setelah pergi, dia harus membuang waktu 4 hari jika ingin kembali. Saat dia masuk lagi, Lu Yuan akan membunuhnya. Tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya lagi dan bergegas menuju dua kobold lainnya. Saat kedua kobold itu melihat He Ming telah menggunakan kristal pelarian, mereka bereaksi dan menggunakan kristal pelarian untuk pergi. Lu Yuan menendang kesepian. Dia melihat ke tanah. Dari 6 jenius kobold, 3 telah mati. Lu Yuan merasa itu masih bisa diterima. Dia menatap Si Tingsui dan Rebecca dan berkata sambil tersenyum. Sudah berakhir. Si Tingsui dan Rebecca menatap Lu Yuan dengan linglung. Bahkan Si Tingsui, yang biasanya seperti balok es, mulutnya terbuka lebar. Mendengar perkataan Lu Yuan, mereka berdua kembali tersadar. Mereka menatap Lu Yuan dengan tatapan aneh 340 dimensi alternatif, pil roh kelas kaisar. Aku tahu aku tampan, tetapi aku malu saat kalian menatapku seperti itu. Lu Yuan tertawa. Si Tingsui melotot ke arah Lu Yuan. Narsis. Lu Yuan sedikit tidak senang, apakah aku tidak cukup tampan? Sentuh hati nuranimu dan bicaralah. Si Tingsui melirik wajah Lu Yuan lalu membuang muka, tidak mengatakan sepatah kata pun. Rebecca, di sisi lain, berkata dengan kaget. Ah Yuan, kau sangat kuat. Aku merasa kekuatanmu seharusnya lebih kuat dari senior susu itu. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk, ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Rebecca, mengingat adegan latihan di dojo seni bela diri bawah tanah Si Tingyu dan mengangguk setuju. Ah Yuan memang pekerja keras. Mari kita ambil barang-barang yang mereka jatuhkan terlebih dahulu. Kata Lu Yuan, pada saat ini, 3 mayat jenius kobold telah berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, meninggalkan setumpuk barang. Ketiganya mengambilnya. Ada beberapa kristal dan material binatang buas, juga beberapa senjata Geno level 3. Semuanya adalah kelas elit dan pemimpin. Jika itu adalah peralatan peringkat 1, maka peralatan kelas elit akan dianggap cukup bagus. Namun, pada peringkat 3, peralatan kelas elit akan dianggap rata-rata. Binatang buas tingkat 3 pada dasarnya semuanya kelas elit. Level pemimpinnya biasa saja, itu tidak dianggap sebagai barang bagus. Secara umum, semuanya adalah barang biasa. Jika dijual untuk kristal spiritual, harganya mungkin sekitar 10.000 kristal spiritual level 3. Lu Yuan bisa mengerti. Bagaimanapun, ini hanya panen satu kali. Tentu saja, mungkin saja mereka tidak memiliki banyak barang bagus. Tidak semua orang seperti Lu Yuan, yang memiliki seluruh dunia mekanis dan tidak kekurangan sumber daya sama sekali. Lu Yuan hanya mengumpulkan 1/10 dari area inti kota luar angkasa yang mengambang di pusat, tetapi semua harta karun itu berjumlah lebih dari 1 miliar kristal roh level 5. Mereka dapat dibandingkan dengan kaisar pertempuran. Jika semua sumber daya di seluruh reruntuhan mekanik air dikonversi, kekayaan Lu Yuan tidak akan kurang dari seorang kaisar pertempuran. Bahkan mungkin sedikit lebih banyak. Jika dia bukan dari keluarga besar, dia harus bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya untuk menuliskan gen di atas kelas penguasa. Jika Lu Yuan tidak mengendalikan seluruh peninggalan mekanik, dia akan sangat membutuhkan sumber daya. Dia bahkan lebih kurang daripada para jenius lain dengan level yang sama, karena dia membutuhkan lebih banyak kristal roh untuk mengembangkan gennya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia beruntung. Mehem, tidak bisa dikatakan bahwa itu hanya keberuntungan belaka. Tanpa kubus evolusi, Lu Yuan tidak akan mampu mengendalikan reruntuhan mekanis. Dialah satu-satunya yang memiliki kubus evolusi. Setelah mengemasi barang-barangnya, Rebecca melihat ke arah pintu spasial yang terdistorsi dan berkata dengan penuh semangat. Apakah itu dimensi alternatif? Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya? Bagaimana menurutmu? Si Tingsui menatap Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum. Karena aku di sini, tentu saja aku harus masuk dan melihatnya. Mungkin aku akan mendapatkan sesuatu. Ya, Si Tingsui mengangguk. Aku akan masuk dulu, kata Lu Yuan. Aku memiliki pertahanan yang kuat. Si Tingsui dan Rebecca tidak memiliki keberatan apapun. Mereka berdua adalah tipe elemen. Dibandingkan dengan Lu Yuan, tubuh kecil mereka terlalu rapuh. Lu Yuan mengaktifkan tubuh roh giok putihnya dan dengan tambahan tubuh bajanya,
dia melangkah ke ruang dimensi. Dia memiliki gen ruang, jadi dia secara alami dapat merasakan fluktuasi aneh di ruang angkasa. Ruang dimensi ini tampaknya telah dikembangkan oleh seseorang dan kemudian diperbaiki dengan cara ini. Mirip dengan reruntuhan mekanis air, itu adalah cara untuk menggunakan kekuatan ruang. Penglihatan Lu Yuan berubah dan dia muncul di sebuah alun-alun. Di depan alun-alun itu ada sebuah bangunan yang masih dalam kondisi baik. Itu adalah bangunan aneh yang terbuat dari batu putih, dan gaya arsitekturnya sedikit berbeda dari Kekaisaran Maple Merah. Di belakang Lu Yuan, gerbang dimensi bergetar. Si Tingsui dan Rebecca masuk. Ketika mereka berdua melihat bangunan aneh ini, mereka juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Ini terlihat seperti dimensi alternatif yang belum ditemukan. Apakah kita seberuntung itu? Rebecca sedikit terkejut. Si Tingsui berkata dengan acuh tak acuh. Ini bukan keberuntungan kita, ini keberuntungan Kamen. Sayang sekali mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan keberuntungan ini. Lu Yuan tersenyum. Tidak masalah siapa yang beruntung. Ayo masuk dan lihat-lihat. Mungkin ada harta karun. Ya, mereka bertiga berjalan di sepanjang alun-alun menuju gerbang. Setelah memasuki gerbang, mereka tiba di aula yang sangat besar. Kedua sisi aula ditopang oleh lebih dari 10 pilar batu, dan di bagian terdalam aula, sesosok mayat duduk di kursi logam yang sangat indah. Mayat ini memiliki 2 tanduk di kepalanya, dan seluruh kerangkanya berwarna putih giok. Daging dan darahnya telah membusuk seiring waktu, tetapi pelindung tulangnya telah memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Kenyataannya, kaisar pertempuran dan di atasnya dapat hidup untuk waktu yang sangat, sangat lama. Bahkan dalam kematian, tubuh akan membutuhkan waktu lama untuk membusuk, dan pelindung tulang secara alami akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Jelas, manusia ini adalah orang penting saat dia masih hidup. Lu Yuan dan 2 orang lainnya saling memandang. Rebecca kemudian melihat manusia itu dan berkata, ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan senior dari klan yang sama, haruskah kita memberi penghormatan? Itulah yang harus kulakukan. Si Tingsui mengangguk. Lu Yuan juga tersenyum. Karena kita di sini, kita harus menghormati yang mati. Mereka bertiga memberi penghormatan pada mayat bos besar, lalu masuk melalui pintu di samping untuk mencari harta karun. Ada beberapa kamar di luar aula utama. Lu Yuan dan 2 orang lainnya memeriksa kamar satu persatu dan menemukan bahwa sebagian besar kamar kosong. Ada banyak debu di tanah.